Selasa malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, 6 taruna tingkat 1 dipanggil oleh para pelaku yang merupakan taruna tingkat 2 untuk segera berkumpul di lantai 2, kamar M205, Gedung Asrama 4. Kemudian satu persatu taruna tingkat 1 datang ke TKP menemui seniornya. Penganiayaan dilakukan dengan pemukulan menggunakan tangan kosong secara bergantian yang diarahkan ke perut, dada, dan ulu hati. Saat giliran korban Amirullah, pada pukulan terakhir yang dilakukan oleh pelaku berinisial W, korban langsung ambruk ke dada pelaku usai menerima pukulan di bagian ulu hati. Melihat korban pingsan, para pelaku panik dan menghubungi senior tingkat 4, lalu dilanjutkan ke pembina serta piket medis STIP. Mengetahui kondisi korban tidak bernyawa, selanjutnya peristiwa tersebut dilaporkan ke Polsek Cilincing. Suasana terkini di kampus STIP pasca tewasnya salah satu taruna yang diduga dianiaya oleh seniornya. Sudah ada rekan Retno Ayu yang akan melaporkan langsung dari STIP di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Retno, seperti apakah kondisi terkini di STIP pasca korban meninggal dunia? Saat ini dari pihak Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Marunda, Jakarta Utara sudah memberikan keterangan resmi terkait penganiayaan yang dilakukan senior, yakni dari taruna tingkat 2 di STIP terhadap Amirullah Aditya Putra yang merupakan junior taruna tingkat 1 yang dianiaya pada Selasa malam. Dan memang penganiayaan ini mengakibatkan satu orang tewas yang merupakan junior dari tingkat 1, yakni Amirullah Aditya Putra. Dan memang dari pihak STIP sendiri sudah mengatakan bahwa pihaknya kini sudah membentuk tim investigasi internal guna mengetahui apakah ada kelonggaran dari pengawasan penjagaan dari barak yang digunakan oleh para taruna tersebut, karena pihak dari STIP sendiri menegaskan bahwa sudah ada pengawasan dan penjagaan secara ketat yang dilakukan, di mana aturan di STIP sendiri antara barak yang digunakan oleh taruna tingkat 1 dengan taruna tingkat 2 maupun tingkat lainnya itu dibatasi oleh pagar yang begitu tinggi dengan kawat berduri, sehingga tidak memungkinkan untuk para taruna beda tingkat bersatu dalam satu barak. Dan mengapa bisa adanya kecolongan dari taruna tingkat 1 yang bisa berada di lantai 2, yakni barak tempat taruna tingkat 2, hal tersebut masih akan ditelusuri oleh tim investigasi yang dibentuk oleh pihak STIP Marunda, Jakarta Utara itu sendiri. Dan nantinya memang menegaskan pihaknya akan memberikan hasil dalam 2 hari ke depan, di mana apakah ada kelonggaran dari pengawasan tersebut. Dan memang di mana ditegaskan juga bahwa pengawasan tidak hanya dari CCTV maupun dari segi fasilitas juga, namun ada juga penjagaan dari 13 orang penjaga yang selalu mengawasi kegiatan dari para taruna tiap malamnya, ditambah juga 12 anggota TNI yang juga menjaga dan mengawasi setiap kegiatan, terutama di malam hari di setiap barak para taruna yang ada di STIP Marunda, Jakarta Utara saat ini. Dan hingga saat ini juga masih terus diselidiki oleh pihak polisian maupun dari Polsek Cilincing maupun dari Polres Jakarta Utara untuk menyelidiki terkait kronologis lebih tepatnya untuk kasus ini sendiri. Dan memang sudah ditetapkan 4 pelaku yang merupakan senior dari taruna tingkat 2 yang merupakan senior dari satu giat yang bersamaan dengan korban, yakni drum band. Dan memang diduga oleh pihak STIP karena ini merupakan bukan ospek, di mana korban sudah mengenyam pendidikan di STIP mulai dari 4 sampai 5 bulan ke belakang, sehingga diduga mengapa korban bisa berada di barak taruna 2, yakni di lantai 2 akibat adanya serah terima jabatan dalam giat drum band. Itu masih penyelidikan sementara dari pihak STIP yang dilakukan secara internal sejak dini hari tadi. Dan kami juga masih terus menunggu informasi lebih lanjut dari pihak STIP terkait para pelaku yang memang ditegaskan akan langsung dipecat jika diketahui benar melakukan tindak penganiayaan yang mengakibatkan satu orang tewas tersebut. Sementara itu, Suci, yang dapat saya laporkan, kembali ke Anda. Ya, terima kasih Retno Ayu atas informasinya langsung dari Amirullah Aditya. Pasca kejadian ini, Menhub menonaktifkan kepala STIP dan menyerahkan seluruh proses hukum kepada aparat kepolisian.
Ya, pertama kali kami menyatakan penyesalan dan duka cita terhadap kejadian itu. Jadi kita secara khusus menyatakan ketat apabila ada senior yang melakukan itu, sanksinya keluar. Ya. Juga demikian, apabila kepala sekolah tidak bisa mengendalikan, berarti dia kita anggap tidak mampu. Ya. Yang berikutnya adalah berkaitan dengan pelaku, karena sampai ada yang meninggal, kita nilai ini sebagai suatu ranah hukum. Kami berikan kesempatan aparat hukum untuk melakukan tindakan yang semestinya pada mereka. Kasus penganiayaan senior menetapkan 5 tersangka terkait kasus dugaan penganiayaan taruna senior kepada taruna junior yang berujung meninggalnya Amrillah, taruna STIP tingkat 1. Pihak kepolisian juga melakukan pengembangan terhadap kasus ini, sementara para pelaku diancam dengan pasal 170 junto, pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara 12 tahun. Setiap pelaku memiliki peran yang berbeda-beda dan kita akan simpulkan nanti. Namun sementara kita bisa mengarahkan pada pasal 170 KUHP, khususnya ayat 3, di mana korban meninggal dunia dengan ancaman 12 tahun penjara. Kita juntukan dengan pasal 351 ayat 3 KUHP. Barang bukti saat ini kita amankan adalah ada 1 botol minyak tawon, minyak gosok, minyak telon, 1 buah gelas, dan 2 puntung rokok yang ada di sekitar TKP tadi, yang saya katakan di semacam areal kamar ganti, kamar ganti, tempat loker lah, semacam seperti itu. Saat ini kita masih maraton, nanti akan memeriksa semuanya siapa yang bertanggung jawab dan sesuai job description masing-masing siapa yang bertanggung jawab selama 1x24 jam di STP tersebut. Sementara hanya ada 5 korban. Berdasarkan saksi yang berada di situ sebanyak 5 orang juga menyampaikan bahwa ada 6 orang bersama korban taruna tingkat 1 yang diperintahkan menghadap ke TKP tadi di kamar 205 dormitory 4. Tentunya kita harus menyatakan bahwa ada kewajiban taruna senior membuat taruna junior ini lebih terampil atau lebih pintar, khususnya masalah pembinaan drum band tadi atau pengasuhan drum band. Saya yakin juga mungkin alat-alat musik lainnya dilakukan upaya-upaya membuat terampil para juniornya. Namun fakta yang terjadi saat ini bahwa di STIP kejadian semalam itu taruna junior yang akan menerima semacam turunan alat musik tam-tam dianiaya, selanjutnya korban meninggal dunia. Pemirsa, Kementerian Perhubungan membentuk tim investigasi kepastian penyebab kematian Amrillah, salah satu taruna STIP yang diduga tewas setelah dianiaya seniornya. Sementara itu, akibat kejadian tersebut, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran dinonaktifkan. Dan berikut keterangan Wahyu Satriutomo, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Perhubungan. Sementara kejadian bahwa ada seorang taruna tingkat 1, ya, dia ditemukan dalam keadaan pingsan di kamar 205, ya, itu di baraknya taruna tingkat 2. Ya. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, ternyata yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Ya. Langsung yang bersangkutan dibawa ke rumah sakit untuk diotopsi, ya, oleh kepolisian. Dan saat malam itu juga sekitar jam 2:30, beberapa taruna yang diduga telah melakukan kekerasan tersebut sudah ditahan oleh kepolisian. Ada sebanyak 4 orang, ya, dan juga polisi juga sudah memanggil sekitar 5 orang saksi, ya, yang diduga mengetahui kejadian tersebut. Nah, seperti itulah. Tapi selanjutnya kita masih menunggu, ya, hasil dari tim investigasi. Jadi kami di BPSDM sudah membentuk tim investigasi internal untuk
mengetahui ya secara lebih detail ya kasus kejadian ini. Ya, di mana hasil tim investigasi ini itu akan kami gunakan sebagai dasar untuk melakukan upaya-upaya ke depan ya guna mencegah tidak lagi terulang kejadian seperti ini. Saya sudah minta juga ya Pak Arifin untuk membentuk sidang Dewan Kehormatan Taruna. Itu tradisi kita. Sidang Dewan Kehormatan Taruna itu bertugas untuk memeriksa apakah benar telah terjadi kekerasan atau pemukulan. Kalau benar, oleh siapa pelakunya. Kalau nanti hasil sidang Dewan Kehormatan Taruna yang saya minta dalam 2-3 hari ini selesai, itu sudah bisa membuktikan bahwa benar terjadi kekerasan dan benar pelakunya adalah si A, si B, si C, itu maka langsung diberhentikan. Kita nggak menunggu hasil pemeriksaan pengadilan atau polisi, enggak. Karena tradisi kita, sekali lagi, terbukti sampai meyakinkan memukul, pecat dari sekolah. Dan ini pun mereka sudah ketahui sejak awal mereka masuk ke sekolah ini. Sekali lagi, ekses ini nggak kita harapkan. Kita sangat menyesali dan kita sangat prihatin betul. Ya, dan kami semua BPSDM maupun STIP menyampaikan belas sungkawa dalam keluarga. Kita menyesali. Dan kita akan urus semua ini dengan baik. Mulai dari rumah sakit, di kediaman profesi, ya, mulai segala macam sampai dengan pemakaman kita akan urus. Dan kita akan berikan santunan kepada pihak keluarga. Meskipun bukan itu yang diharapkan keluarga begitu. Dan kita tidak akan melindungi siapapun yang bersalah. Siapapun yang bersalah akan kita tindak tegas. Ya, kalau internal BPSDM tentunya Pak Menteri yang akan menindak tegas itu, ya, berdasarkan laporan kita. Tapi kalau urusan hukum tentunya kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Kita akan bantu sepenuhnya aparat penegak hukum untuk mengungkap. Kematian Amirullah, siswa junior bernama Amirullah tewas setelah dipukul di bagian ulu hati oleh seniornya. Dan mengapa peristiwa ini kembali terjadi? Siapakah yang harus bertanggung jawab atas insiden di kampus STIP tersebut? Dan kami akan berbincang langsung dengan anggota Komisi 5 DPR RI, Epi Ardi Asda. Selamat petang, Bang Epi. Selamat petang. Bang Epi, kita berharap bahwa pada akhirnya pendidikan bersaing secara kualitas seperti yang dilakukan oleh negara-negara tetangga, namun pada akhirnya kita masih berkutat pada persoalan kekerasan. Komentar Anda terkait dengan kasus ini? Ya, sebagai wakil rakyat yang membidangi perhubungan, sekaligus saya adalah alma mater dari sekolah perhubungan ini. Saya merasa prihatin dengan apa yang telah terjadi di sekolah STIP ini. Terus terang, nampaknya kawan-kawan yang ada di sana tidak pernah mengambil perhatian yang serius tentang tindak kekerasan yang telah dilakukan. Karena ini menurut saya bukan pertama kali yang terjadi. Sudah beberapa kali terjadi di STIP ini, banyak siswa-siswa yang meninggal. Padahal kebanyakan yang meninggal itu adalah putra-putra terbaik. Dan kita harapkan orang-orang yang bisa mampu memeratakan visa, yang bisa meningkatkan tenaga kerja, yang berintegritas di negara asing. Baik. Terus terang, saya sangat prihatin sekali. Baik, Pak Epi, jika Anda melihat Anda merupakan alma mater begitu dari STIP ini, apakah dulu pada saat Anda masih bersekolah di sana sempat terjadi kekerasan-kekerasan? Begini, saya bukan dari STIP, saya berada dari P3B Semarang. Tapi itu sama, setelah lautnya sama. Dan memang di zaman saya dulu memang ada sistem, tapi bukan pemukulan, tetapi adalah dengan sistem latihan fisik berupa olahraga, push-up, jump, dan lain-lain sebagainya. Ini semata-mata dalam rangka untuk menguatkan fisik mereka, tetapi tidak dengan melakukan kekerasan fisik melalui pemukulan yang dilakukan oleh siswa yang seperti ini. Baik, jika kita lihat juga seperti yang tadi Anda katakan bahwa kasus ini kerap berulang begitu. Seperti tahun 2014 masih kami ingat bahwa juga ada salah satu siswa yang dianggap siswa terbaik begitu. Ini juga meninggal akibat penganiayaan yang dilakukan oleh senior. Apakah harus senioritas ini masih sangat kental di sekolah-sekolah seperti ini? Ya, memang bisa menjadi tradisi di sekolah-sekolah pelaut ini karena diharapkan memang mentalnya kuat dan mereka itu senioritas akhir kompakan itu mesti dijaga karena mereka dipersiapkan untuk di laut. Jadi memang harus rasa kebersamaan dan rasa itu memang ada. Tetapi bukan dengan cara yang seperti ini. Ya, saya khawatir rasa kebersamaan yang Anda sebutkan tadi diterjemahkan dengan cara yang kebablasan, Bang Epi.
Karena ini Ya. bukan pertama kali terjadi, sudah disebutkan Justru tadi itu, oleh rekan itu saya saya- 2014 hingga sekarang juga masih terjadi. Pengawasan dari Komisi 5. Ya, pengawasan dari kami, karena ini hanya adalah sekolah, dan kami memang mewanti-wanti dari awal. Saya beberapa kali bicara dengan BPSDM, yaitu Bapak Tommy. Saya mengingatkan kepada beliau bahwa sekolah ini memang punya tradisi, di mana dulunya memang ada hal-hal yang seperti ini, tetapi tidak bermunculan. Nah, sekarang dengan keadaan kemajuan seperti ini, banyaknya mahasiswa anak-anak yang belajar bulan diri dan sebagainya, ini dipergunakan untuk temannya sendiri. Untuk itu, menurut saya ini tidak bisa diterima. Baik. Dan Komisi 5 akan berkunjung ke STP untuk melihat hal tersebut. Dan setelah itu, kami akan rapatkan angka-angka apa yang akan kami usulkan kepada pemerintah. Tetapi secara pribadi, saya menitik beratkan ini kepada Kepala BPSDM-nya harus diberikan perhatian khusus karena tidak mampu untuk mencegah hal-hal yang terjadi seperti ini. Baik. Negara ini bukan negara preman, negara ini negara hukum. Sepakat untuk itu. Berarti sorotan Anda bukan hanya kepala STIP-nya saja yang seharusnya dinonaktifkan, kemudian ada tanggung jawab yang lebih besar di tubuh Kementerian Perhubungan. Iya, betul sekali. Jadi kepala BPSDM-nya khusus yang bidang ini nih. Baik, Bang Epi, saya ingin mengonfirmasi, benarkah kemudian karena kasus ini sudah kerap kali terjadi, ada ultimatum dari Komisi 5 DPR RI untuk segera menutup institusi pendidikan ini jika kekerasan yang sama kembali berulang? Oh, tidak jauh itu. Justru saya sebagai salah seorang anggota Komisi 5 tetap akan mempertahankan institusi ini karena salah satu sekolah yang bisa mendatangkan devisa gajinya sangat besar dan dia bersaing dengan negara asing, karena negara-negara maju sudah banyak tidak mau lagi bekerja di pelaut. Justru dengan pola ini bisa mengurangi pengangguran tenaga kerja yang optimis dan juga bisa bermanfaat untuk negara ini. Baik, Pak Epi, tadi Anda mengatakan bahwa Anda dan juga teman-teman dari Komisi 5 kerap mewanti-wanti begitu terhadap apa yang akan terjadi di sekolah-sekolah pelayaran. Wanti-wanti seperti apa? Apakah hanya sekedar lisan atau memang ada punishment begitu yang diberikan jika memang kasus-kasus seperti ini akan berulang? Begini, kami dalam hal ini tidak bisa memberikan hukuman, itu tergantung kepada eksekutif. Kami hanya bisa menyarankan kepada mereka. Dan kami bisa mungkin membuat itu melalui anggaran-anggaran yang akan dibicarakan. Tetapi sekarang anggaran itu kami tidak bisa terlalu ikut dalam lagi. DPR itu kan parlemen membuat undang-undang dan pengawasan. Lalu memberikan sanksi itu DPR hanya bisa menyarankan saja, mengusulkan kepada pemerintah. Baik, tapi apakah sudah memberikan usulan-usulan terhadap Kami sudah punishment dan lain sebagainya? berkali-kali mengingatkan kepada pemerintah melalui BPSDM. Tanggapan dari pemerintah sejauh ini? Mereka mengatakan mereka setuju dan mereka akan mengawasi, dan nampaknya memang mereka sudah mengawasi. Tetapi memang karena mereka itu diasramakan, ya, dan dengan jumlah yang sekian banyak, dan mereka anak di dalam satu kompleks, jadi memang terjadi gesekan-gesekan yang seperti itu. Cuman memang kita harapkan ada aturan-aturan yang tegas yang dibuat oleh kepala STIP tersebut, juga melalui kepada BPSDM dan Dirjen Perhubungan Lautnya sendiri untuk menindaklanjuti dalam rangka pengawasan mengantisipasi hal-hal yang seperti ini. Saya khawatir begini, Bang Epi, kasus ini terjadi di lingkungan asrama STIP, kemudian tidak pertama kali terjadi, kembali berulang. Kita berharap bahwa ini bukanlah budaya yang sudah mengakar, kemudian yang diwariskan secara turun-temurun, budaya feodal seperti ini. Bukankah lebih baik ada semacam tim pansus lah demikian, atau terminologi lain yang mengawasi dan mengevaluasi? Penting tidak institusi ini tetap berdiri sebagai bentuk sarana untuk mendidik para taruna-taruna? Ya, itu salah satu masukan dari Mas Abraham yang baik ya. Mungkin ke depannya ada tim khusus yang melakukan pengawasan terhadap kinerja keadaan di kampus dan di asrama itu sendiri. Memang selama ini sudah dilakukan pengawasan-pengawasan, tetapi hanya oleh dosen-dosen serta oleh senior-senior yang dibagi setiap kompi yang ada di situ. Nah, tetapi nampaknya ini kurang maksimal hasilnya. Nah, dengan adanya kejadian ini mungkin kami akan memikirkan dan sekarang kepatuhan itu sangat bagus. Bang Epi, saya berkaca pada kasus STPDN, Bang Epi. Saking banyaknya aksi kekerasan di sana, kemudian ada sanksi yang tegas yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian institusi itu berubah nama menjadi Institut Pendidikan Dalam Negeri, IPDN, bukan STPDN kembali. Ini semacam wanti-wanti secara jelas kepada institusi tersebut bahwa tempat tersebut adalah tempat pendidikan, bukan tempat kekerasan untuk menyandera ataupun kemudian menyiksa seseorang. Saya sangat setuju dengan itu, Mas Abang. Saya sependapat dengan itu, mungkin itu salah satu langkah-langkah yang akan kita bicarakan dengan Kementerian Perhubungan, tetapi tidak untuk menutup sekolahnya. Merubah namanya itu saya sangat setuju,
apapun yang kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan pendidikan, saya sangat setuju. Tetapi tidak untuk menutup sekolahnya. Karena saya sangat merasakan sekolah ini sangat bermanfaat bagi putra-putri Indonesia sendiri. Baik, tapi untuk sistem dan lain sebagainya ada baiknya diperbaiki, begitu ya Pak Ipi? Ya, saya sangat setuju sistemnya harus diperbaiki. Bahkan jika perlu diambil tindakan tegas terhadap orang-orang yang bertanggung jawab. Bukan hanya kepala STIP-nya saja, termasuk kepala BPSDM-nya dan Dirjen Perhubungan Laut itu sendiri. Baik, Pak Ipi, jika kita lihat tadi Kementerian Perhubungan ini sangat serius menanggapi permasalahan ini, bahkan ingin membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini dan menyelidiki siapa saja pelaku-pelaku yang terlibat. Jika kita berkaca dari sisi pelaku, apakah mungkin sebenarnya pelaku ini adalah korban di masa lalu dari aksi kekerasan yang dilakukan oleh seniornya? Menurut saya tidak juga seperti itu. Karena yang namanya DPR asrama, pergaulan di sana itu biasanya pada tamatan sana tahun 80-an ya. Bagaimanapun juga saya masih ingat teman-teman saya walaupun waktu itu kita sering bertengkar, tapi setelah keluar enak rasanya kok. Jadi tidak ada dendam sama sekali. Saya 3 tahun lebih di dalam asrama, saya tidak pernah merasa dendam kepada senior ataupun teman-teman saya. Karena itu harus mekanisme yang harus dilalui. Baik. Jadi menurut saya ini tidak ada dendam. Memang kejadiannya yang namanya suddenly kejadiannya begitu. Itu bukan direncanakan dan bukan apa yang seperti itu. Baik, yang segera akan dilakukan oleh DPR dalam waktu dekat. Ya, nampaknya reses segera berakhir. Akankah segera ada RDP? Kami sudah kembali kerja. Bahkan jadwalnya besok Komisi 5 akan berkunjung ke STIP. Baik. Akan ada kunjungan ke STIP. Kita akan menantikan seperti apa hasil dari kunjungan tersebut dan seperti apa hasil investigasi tentu saja dan evaluasi yang akan dilakukan Komisi 5. Karena disebut tadi bahwa ada manfaat masih ternyata institusi ini. Kemudian kita berharap bahwa hal yang sama tidak akan terulang kembali. Terima kasih. Bukan sekolahnya yang dihilangkan, tapi lebih kepada sistemnya yang diperbaiki. Baik, terima kasih sekali Pak Epi atas waktunya, dan pemirsa kita akan